Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali ta'lim kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita lalui, diridhai, diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sebaik-baiknya aktivitas yang tercatat dalam amal saleh kita, insya Allah. Kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita bermohon semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya diberikan bimbingan, kekuatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan mencoba melanjutkan kajian kita masih di pokok pembahasan kedua tentang fikih ibadah. Alhamdulillah, kita telah masuki bab pengantar kepada salat dengan muqaddimah pembahasan sampai ke wudu. Ya, sudah kita uraikan tentang makna, hikmah, esensi. Kemudian kemarin telah kita bahas terkait dengan perangkat, macam-macam air. Dan sekarang kita akan bahas ke tata cara, tapi belum masuk kepada praktek. Baru penunjukan tata caranya yang pokok-pokoknya. Setelah itu nanti baru kita praktekkan terkait dengan penggunaan airnya. Alhamdulillah di tempat kami di sini di luar hujan deras. Ya, tapi tidak juga bisa langsung dipraktekkan menggunakan air hujan dengan wudhu. Nanti taklim kita tidak bersambung saat ini. Jadi kita akan ambil dulu pokok untuk penjelasannya, bagaimana tata praktikal penunjukan wudhu dalam Al-Quran. Setelah itu nanti kita akan sajikan satu video yang khusus tentang praktek dari semua aspek teoritis itu dalam tatanan praktikal penggunaan air ataupun juga hal-hal lain yang menjadi alternatif penggunaan dikala air tidak ditemukan dan seperti apa praktek secara praktikal dari teori yang telah kita bahas bisa kita uraikan dan bisa kita contohkan. Sebelumnya, untuk menegaskan kepada teman-teman bahwa kita memiliki dua sesi di ta'lim ini. Sesi umum yang terbuka seperti ini dan sesi pengayaan via media Zoom yang nanti tersambungkan ke zonasi atau nanti juga dibuat terbuka, ya tergantung keadaan yang bisa kita hadirkan. Nah, di pengayaan ini nanti ada pendalaman-pendalaman yang boleh jadi saat sesi umum seperti ini disampaikan mungkin waktunya tidak tercakup atau mungkin juga pendalaman risetnya perlu disampaikan detail sehingga butuh aspek-aspek kajian tersendiri. Dan biasanya kalau sudah masuk ke riset itu tipikal dari apa yang biasa kami lakukan adalah menelaah sampai ke kedalaman-kedalaman hikmah, makna, bahkan tinjauan-tinjauan ilmiahnya. Saya beri contoh ya, ini kalau biasa ngaji ke kitab fikih klasik, ini akan mendapatkan informasi-informasi tekstual dan biasanya berhenti di aspek itu. Tapi kalau kita lakukan pendekatan ilmiah lewat riset, itu maknanya bisa lain. Nah, dalam ta'lim umum biasanya saya sampaikan ya hasil dari risetnya itu secara umum, gambarannya seperti ini untuk memberikan satu hikmah yang boleh jadi berkesesuaian dengan di masa-masa kita sekarang. Contoh begini, kemarin kita bahas tentang persoalan jenis-jenis air, kan yang ada 5 itu kan, dari mulai kemudian air mutlak atau tahur, kemudian ada musyammas, kemudian juga ada air tahir, ghair mutahhir atau disingkat dengan tahir, ada musta'mal dan mutanajjis. Dalam pembahasan musyammas, tentu itu ada bab detailnya. Pertanyaan-pertanyaannya ketika air dipanaskan, di situ kan babnya dipanaskan dengan sinar matahari. Bahkan kalau teman-teman ngaji lagi ke fikih-fikih di kitab-kitab yang klasik atau bahkan sampai sekarang dan menukil pembahasan yang lampau, itu akan ditemukan pemanasan yang dimaksudkan menggunakan logam. Ya, logam selain emas dan perak, sampai di situ. Nah, cuma apakah kemudian dikaji sampai hikmah, sampai riset, sampai data ilmiahnya sehingga nanti bisa menyimpulkan satu kesimpulan yang aktual, yang sesuai dengan keadaan hidup kita sekarang. Dan boleh jadi tinjauannya itu bisa berbeda dalam penggunaan. Saya ambil contoh begini misalnya. Kenapa hadis-hadis yang terkait dengan pemanasan air menggunakan matahari
Dan di sini bentuknya dalam fikih ya, terutama fikihnya fikih Syafi'i terkait dengan logam di luar emas dengan perak. Dan ini nanti ada khilaf lagi karena nanti penelusuran dalilnya juga itu butuh detail tersendiri. Baik diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni misalnya terkait kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ataupun juga terkait dengan keterangan Imam Syafi'i yang menukil keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tidak menyukai tentang pemanasan air menggunakan matahari di logam-logam tertentu, dan disampaikan dalam kitabnya Al-Um. Nah, logam kalau kita riset lagi atau kembali ke pendekatan ilmu kimia misalnya, saya belajar yang dasar ya, dan tentu kalau Anda pakar di bidangnya akan lebih tahu lagi. Ya, unsur-unsur logam kan berbeda-beda. Di hadis disebutkan, walaupun derajat hadisnya nanti diteliti lagi, ada yang menyebutkan lemah dan sebagainya, tapi ini isyarat yang cukup baik untuk kita semua. Ya, emas, kemudian perak dan logam-logam di luar itu semua tentu mengalami perbedaan-perbedaan. Ya, misal dari nomor atomnya saja, dari masanya, dari unsurnya, dari ikatan logamnya, dari sifat reaktifnya, tentu itu berbeda-beda. Pengalaman saya belajar saja, misalnya di kimia saat kita berada di tingkat SMA itu masuk kelas 2 ya, kelas 2 ke kelas 3, mungkin sekarang 8 sampai dengan 9 itu ya. Kalau kita naik atau berapa ya? Sekarang ada belasan ya. Ya, Adwin ya. Ada belasan ya. Sekarang kalau dulu kan simpel tuh, kelas 1 sampai 3 SMP kan, 4 kemudian 1 3 lagi SMA. Kalau saya di pesantren 1 sampai 6. Jadi kelas 1 sampai 3 itu SMP tingkatnya tsanawiyah atau yang ada dia di Timur Tengah, 4 sampai 6 itu SMA. Nah, kita kalau sudah masuk di fisika mungkin ada ikatan logam, di kimia ada turunan atom dan molekul. Ya, emas itu kan aurum ya. Aurum itu kan 79, ya, nomor atom 79, kemudian massa atomnya 200. Kemudian perak itu argentum. Argentum itu 47 kan nomor atomnya. Kemudian massa atomnya 108. Ya, besi itu ferum, Fe, nomor atom 26, itu kan. Massa atomnya 56 dan dia punya isotop stabil isotopnya 57. Nah, cuman kalau kita lihat sifat-sifatnya ternyata kalau kita lihat baik di ikatan atau sifat reaktifnya, emas itu kan lebih stabil. Ya, lebih stabil dan anti karat sifatnya. Dia tidak mengalami korosi dan oksidasi. Karena dia anti karat, logam yang paling stabil walaupun dia lunak. Lunak itu dalam pengertian ya dia bisa mudah patah gitu kan. Nah, sehingga butuh campuran. Makanya kita mengenalkan sekarang kalau emas murni ya semurni-murninya kan masih 99,9 sekian persen karatnya, 24 karat ukurannya. Kalau ada 18 berarti 6-nya campuran dan seterusnya untuk menguatkan. Jadi kalau dibikin perhiasan mau cincin, mau kalung dan sebagainya itu cenderung lebih kuat karena ada unsur campuran yang menguatkan sehingga sifat lunaknya ditopang oleh unsur-unsur yang lainnya. Tapi dari segi reaktivitas emas itu dia dalam segi reaktivitas dan karatnya dia anti karat, reaksinya rendah. Sehingga bisa lebih stabil kalaupun ditampung dengan air karena sifatnya anti karat ya, kalaupun dia terjadi misalnya kayak semacam pemanasan dan sebagainya. Nah, maka sifat-sifat berbaur dari karat dan sebagainya itu berpotensi tidak terjadi atau minim terjadi. Jadi sekalipun panas keadaannya sifat-sifat air hanya terjadi peningkatan suhu saja. Ya, peningkatan suhu bisa terjadi dengan macam-macam. Ya, bisa dengan proses induksi misalnya, ya dari bahannya yang bisa memberikan satu reaksi panas, atau bisa juga dengan radiasi yang airnya sendiri mengalami pemanasan, suhunya meningkat dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah ketika menggunakan logam emas dan perak punya kemiripan, agak lebih stabil, dia juga agak anti karat gitu kan, sehingga hal-hal yang terkait dengan karat ataupun yang bisa berpengaruh kepada keadaan logamnya itu tidak langsung bereaksi dengan air dan bercampur di dalamnya. Ya, sehingga isu-isu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke zaman sahabat sampai Umar bin Khattab ada penyakit-penyakit kulit, kusta dan sebagainya. Itu diakibatkan karena dulu kan belum ada semacam campuran-campuran dan seterusnya, yang adanya baru sebatas ke emas misalnya kan, kemudian perak bejananya. Atau ada beberapa yang lain seperti perunggu sudah ada. Ya, perunggu itu kan sifatnya campuran kan. Kalau kita belajar itu dia timah, ya SN dengan tembaga kan CU kan. Itu kan gabungan dari itu menjadi perunggu digabungkan jadi satu. Seingat saya seperti itu gitu. Nah, itu masih ada bejana-bejana demikian. Nah,
di masa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ke sampai Khalifah Umar nanti mengingatkan, ya lebih disukai kalaupun ingin dipanaskan, ya airnya jadi hangat, itu gunakan logam-logam yang stabil seperti emas ataupun perak. Di luar itu berpotensi, ya berpotensi apa? Ya seperti besi, besi lebih mudah terjadi pengaratan, sehingga nanti dari kualitas karat itu terkena panas bisa ada pemuaian, kan? Kalau sudah memuai dan sebagainya unsurnya terlepas, sedangkan di logam itu kalau kita belajar ikatan logam itu kan elektronnya gampang lepas, gampang kemana-mana, itu nggak stabil gitu. Ya, ini mohon izin ya, ini saya hanya mengingat saja pelajaran saya dulu gitu. Saya ingat saya begitu, kalau nanti agak kurang tolong diluruskan. Ya ikatan elektronnya itu kan lepas kemana-mana, itu mudah bercampur dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya dia punya pengaratan dari unsur besi, kena dan sebagainya bergabung dengan airnya, itu yang rentan penyakit. Nah, makanya ada tinjauan di fikih Syafi'i itu makruh, walaupun sebagian yang lainnya juga kemudian memberikan update-update tertentu. Ya kalau sifat karahahnya itu tidak ditemukan maka boleh digunakan. Itu yang kemudian kemarin saya simpulkan. Jadi sifat makruh itu melekat kepada apa? Melekat kepada sifat-sifat yang bisa mengaruhi air sehingga bergeser dari sifat utamanya. Jadi perdebatannya bukan pada logam lagi sekarang. Bejana apa yang menampung air itu, yang menjadikan ketika terjadi pemanasan itu kemudian sifat-sifat airnya bisa terpengaruh oleh keadaan benda-benda yang menampung air itu. Jika tidak memberikan pengaruh maka normal digunakan, gak ada masalah. Itu yang kemarin saya sampaikan. Jadi kita belajar tentang illat, di hukum itu illat. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Di kaidah usul fikihnya seperti itu. Ya. Yeah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Nah ini ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Nah ini kaidah usul fikihnya. Hukum itu akan berjalan berkesesuaian dengan illatnya, dengan sebabnya. Ya. Apa sebab sesuatu dihukumi karahah sehingga melekat makruh di dalamnya? Makruh, ya. Hukumnya karahah. Ya. Sesuatu yang melekat karahah kepadanya disebut dengan makruh namanya. Jelas ya? Nah, kemarin salah satu prakteknya kenapa air musyammas yang terkena pemanasan dari sinar matahari, ya kan? Nah ini dihukumi kemudian ada sifat karahahnya, diduga ada sifat karahahnya, makruhnya, yang dicontohkan di masa lalu kalau kita baca kitab-kitab klasik itu dengan menggunakan pendekatan di luar dua logam, di luar selain emas, ya, dan perak. Pelan-pelan ya, di luar selain emas dan perak. Nah, ternyata hikmahnya didapatkan kekinian. Setelah ada ilmu kimia dengan rintisan awal dari seorang maestro keilmuan muslim, Jabir bin Hayyan, yang menganalisis besi, kemudian di copy paste oleh John Dalton, kemudian dikembangkan dan seterusnya. Dilihat karena unsur-unsur selain ini, gitu kan? Nah, itu punya perbedaan-perbedaan spesifik, khususnya dalam sifat-sifat reaktif. Reaktif yang tinggi, kemudian terkait dengan karat dan sebagainya, ya. Sedangkan emas ini kan ini umum lah disebut logam mulia. Kenapa mulia? Karena kan anti karat, ya kan? Dengan sifat yang tadi saya sebutkan, baik nomor atomnya misalnya kan tadi saya sebutkan 79, masanya 200, ya kan? Yang ini 47, masanya 108. Kemudian sifat reaktifnya juga rendah, kemudian anti karat dan seterusnya. Hingga ini penghantar dalam kalor, kalor itu di pemanasan ya, dengan lambangnya Q, satuannya joule, kalorinya. Ini kalau pemanasan ini bagus penghantarnya. Cuma karena ini lunak dia butuh penguat dan pendukung. Hanya karena dia tidak memiliki sifat karat atau rendah atau tipis sama sekali, sehingga berpeluang ketika menampung air dan sebagainya, itu kemurnian airnya terjaga, masih cukup baik. Ya, berbeda dengan logam seperti besi. Besi lebih banyak ditemukan dalam kehidupan kita. Ya, besi. Lambangnya ferum, Fe, seperti ini. Ya, kalau ini aurum, ini argentum. Nomor atomnya 26. Gitu kan? Massa atomnya 56.
Nah ini kan lebih mudah karat gitu. Ya lebih mudah karat, terkena air saja itu bisa berkarat. Ya apalagi kemudian setelah terkena air, terkena pemanasan dan sebagainya bisa bercampur, bisa berpengaruh keadaan airnya. Nah yang dimaksudkan di sini karahahnya itu, ini sifat bercampurnya itu yang terpengaruhi sifat air di dalamnya. Sehingga memungkinkan menghadirkan keadaan-keadaan baru yang menimbulkan boleh jadi ke aspek madarat. Ya semacam kalau dipakai berwudu ternyata setelah bercampur dengan karat, ada campuran-campuran lain yang memengaruhi kepada sifat air, baik dari warna, baunya, apalagi kerasanya. Nah ini yang kemudian harus ditinjau, tapi nggak langsung dilarang, diharamkan. Ya kenapa sifatnya nggak diharamkan? Karena memang bukan mutlak haram, bukan air yang terkena najis sifatnya. Ya ditinjaunya dengan karahah, tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Dikhawatirkan ada sesuatu yang menyebabkan tidak baik saat digunakan. Nah ketika sebab ini bisa hilang, ya misalnya dibuat satu kualitas yang sifatnya ini anti karat misalnya kan, dilapisin lagi seperti pakai aluminium, ya kan? Atau sekarang ada fiberglass dan sebagainya dilapis lagi sehingga bisa mencegah karatnya, atau juga menjaga bau-bau tertentu yang tidak menghasilkan bau yang sifatnya bisa melahirkan madarat dan sebagainya, maka gugur ini. Ya. Maka di kekinian isunya tidak akan relevan kalau misalnya kita kaitkan dengan toren, ya. Toren air misalnya kan, masa Anda harus bikin toren dari emas atau dari perak? Ya Anda bikin toren dari emas sekarang besoknya hilang. itu yang saya maksudkan. Jadi mengaji fikih itu betul bagus baca kitabnya, tapi tinjau ke sininya sampai ke kedalaman risetnya. Ya kalau sudah bahas sampai di sini, toren nggak ada masalah, toren taruh di atas, kena panas, disaring lagi. Ya ketika ngalir ke keran dan sebagainya, walaupun ada terasa airnya hangat, karena nggak mungkin wudhu pakai air panas melepuh gitu kan badan kita. Karena kalau dia kemudian terkena menjadi pemanasan sampai hangat ke bawah, sifat-sifat ini nggak ada, bisa digunakan, nggak ada masalah. Jadi ilatnya, isu utamanya bukan persoalan karena logamnya emas atau perak. Ya, Nabi mencontohkan itu karena petunjuk, dan Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Ini kan isyarat ilmiah, menuntut kita untuk mengkaji ada apa sih di dalamnya. Sama dengan begini, ya kan? Kenapa kemudian kalau kena air liur anjing, ya dan semisalnya dicuci 7 kali, ya kan? Kemudian dalam cucian itu kan menggunakan tanah salah satunya. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah terbatas kemudian kita ambil tanah, cuci, kemudian pakai air dan seterusnya, atau ini juga ada isyarat untuk riset, ada apa di kandungan tanah itu. Cek, ada apa di air liur anjing itu, dicek apa jenis bakterinya, macam-macamnya. Yang boleh jadi itu bisa mati dengan menggunakan tanah tertentu. Kandungan-kandungan yang ada di situ, ketika Anda sudah paham itu bikin sabun dari situ. Itulah riset namanya. Makanya kalau kita bergerak lebih jauh nanti di pendalaman, kan kita bikin kelas nanti. Ada kelas-kelas yang ilmuwan, kelas dokter. Saya terbiasa riset seperti itu. Kita akan temukan alurnya ke sini. Itu maksudnya. Ya, ini yang ingin saya tekankan karena ada yang masuk juga ke kita. Ya, dan jangan berusaha mendebat ya. Jangan berusaha mendebat gitu ya. Jadi dibiasakan dulu untuk menggali dan seterusnya. Kalau mengkonfirmasi nggak apa-apa. Tapi kalau ada Santimira yang baru masuk sudah mendebat, saya akan keluarkan. Ya, karena adabnya sudah tidak tepat. Ya, kalau mengonfirmasi tidak ada masalah. Kan kita belajar bukan untuk pandai berdebat, tidak. Ya, kitab-kitab kita semua ada, kita riset dan kita kembangkan. Kenapa ini penting saya tekankan di awal? Untuk menjaga supaya tidak salah orientasi dalam belajar. Belajar itu selain keikhlasan, ada adab juga, ya, dan ada konsentrasi juga, dan ada pendalaman-pendalaman semangat di dalamnya. Ini yang saya maksudkan. Nanti bersabar, karena itu belajar dengan saya mesti bertahap. Dari awal jangan lompat-lompat, lihat. Kadang-kadang dari tengah-tengah baru belajar sudah menyimpulkan, tidak, baca dulu sebelumnya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, itu 95% sudah terjawab di materi-materi yang sudah diuraikan. Oke kan? Ini penting saya tekankan, mohon izin pagi-pagi di luar hujan tapi pengantarnya sudah hangat. Kenapa? Untuk menjaga supaya benar belajar, supaya ilmunya berkah didapatkan. Jelas ya? Jadi ini yang kita uraikan dari kemarin yang mungkin ada beberapa yang butuh pendalaman. Di sesi Zoom insya Allah kita
akan lakukan pengayaan-pengayaan sehingga lebih terukur apa yang kemudian kita telah uraikan. Baik, kita masuk sekarang pada apa yang akan kita ulas, yaitu materi seputar tata cara wudhu yang mengantarkan pada praktikalnya. Kita kembali ke Quran surah ke-5 Al-Maidah. Quran surah 5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian kalau kita ingin bahas sisi tayamum dengan mandinya juga, kita akan temukan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 43. Walaupun tidak terkait langsung ya ke praktikal wudhu, tapi kita akan temukan nanti korelasi dengan tayamumnya sehingga tidak terjadi pengulangan. Ya, yang ketika masuk pada redaksi di ayatnya falam tajidu ma'a, koreksi kemarin kita katakan fa'illam tajidu falam tajidu yang tepatnya. Yuk kita masuk ke Quran surah 5 ayat yang ke-6. Sama-sama dibuka mushafnya paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Sudah? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tuliskan unsur-unsurnya ya dengan cepat saja, yang sudah saya terangkan tidak saya ulang kembali tapi saya tegaskan saja. Iman. Nah ya. Jadi yang dikonfirmasi pertama iman. Ingat kaidah ya, ingat betul kaidah ini. Kalau ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dibuka dengan panggilan iman, maka informasi yang disampaikan di ayat itu satu, akan mengonfirmasi keberadaan iman seseorang, jelas ya, mengonfirmasi keberadaan iman seseorang sekaligus menunjuk indikator ya tingkat kekuatan atau kelemahannya, ya menjadi indikator. Jadi kalau Anda temukan ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Atau menggunakan bentuk misalnya isim fa'il, kata benda, qad aflahal mu'minun, ya. Atau kita temukan juga kata kerja yang berkelanjutan progresif dari fi'il madhi ke fi'il misalnya mudhari, alladzina yu'minun, pakai yu'minun. Tapi umumnya panggilan itu dengan standar iman yang dasar, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kaidah pertama menunjukkan informasi yang disampaikan di ayat itu akan menjadi indikator tingkat kekuatan atau kelemahan iman pemiliknya, atau bahkan ada atau tidaknya iman. Artinya semakin semangat kita merespon bahkan mengerjakan apa yang diperintahkan dari informasi yang dibawa ayat itu, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Larangan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Semakin cepat kita merespon, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, semakin menunjukkan iman itu kuat yang ada dalam jiwa pemiliknya. Karena itu para sahabat ingin membuktikan bahwa keimanan mereka kuat. Begitu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, belum disampaikan informasi perintah atau larangannya, itu sudah mengatakan sami'na wa ata'na untuk mengonfirmasi kekuatan imannya. Ya, jadi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, kalau imannya kuat nggak banyak tanya. Saya selalu katakan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa sa'alna. Dan kami dengar, kami nanya dulu, tidak. Ya, nah, ini indikatornya. Yang kedua, ini pun juga menunjuk, awas hati-hati nih ya, awas, tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanda penghambaan yang menunjukkan sifat kebertuhanan kita kepada Allah. Ya.
saya sering katakan sebagai pembuktian. Ya, pembuktian akan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan keadaan kita yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya lewat sini. Artinya kalau ada orang yang ketika diinformasikan dengan kata iman untuk menunaikan satu ibadah tertentu, dia merespon dengan kuat, ini menunjukkan bahwa pembuktiannya akan menuhankan Allah itu nyata. Semakin tinggi semangat, semakin kuat indikator keimanannya. Sekarang tinggal dicek, keluarkan aja ayat-ayat yang terkait dengan iman. Salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau ada semangat baru dengar adzan sudah semangat, imannya sudah kuat. Apalagi yang belum adzan sudah siap-siap, udah menyiapkan zuhur jam berapa nih, bahkan dia susun waktu sholat tuh. Disusun waktunya supaya bahkan sebelum tiba dia sudah siap-siap. Ini menunjukkan imannya kuat dan penghambaannya kepada Allah tinggi. Nanti ini sedikit perdalam, ini akan menghadirkan persamaan. Persamaannya dalam unsur apa? Banyak. Nanti ada unsur doa, ya. Jadi iman ini nanti persamaannya juga terkait dengan doa. Semakin kuat iman, semakin cepat terkabulkan doa. Bagaimana iman dilihat itu kuat? Dari sini sifatnya, tingkat penghambaan. Dari mana tingkat penghambaan itu bisa diketahui? Dari ibadah. Ya. Karena itu nanti ada persamaannya seperti ini, iman, gitu kan? Sama dengan ibadah, kemudian juga sama dengan doa. Doa ini nanti yang akan memudahkan saat masuk ke aspek muamalah bagian ketiga. Karena itu ketika Allah kemudian mengaitkan jawaban doa cepat ya atau lambatnya, cepat atau tertundanya sesuai dengan maslahat, itu kaitannya erat kemudian dilekatkan dengan faktor iman. Jadi kalau Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa. Apa setelah itu? Falyu'minu bi. Tuh. Falyastajibu ini ibadah, wal yu'minu bi ini iman. Perhatikan baik-baik. Ada ayatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa. Falyastajibuli ibadah tuh. Lihat urutannya. Doa, falyastajibuli respon seruanku ibadah, wal yu'minu bi iman. La'allahum yarshudun supaya diberi petunjuk. Kalau sudah dapat rasyad, muamalah mudah. Itu kaitannya. Ya. Itu sebabnya kalau kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan, interaksi kita sering berdoa kan? Nah kalau mau cepat dikabulkan doanya, rajin ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang pakai iman. Karena ada orang yang terlihat menunaikan ibadah, tapi doanya pun belum tentu terkabul. Atau cepat terkabul. Kenapa? Karena saat dikerjakan, unsur ini yang tidak kuat. Jelas ya? Nah ini yang saya ingin antarkan bahwa amalan tentang wudhu yang masuk pada aspek ibadah itu dibuka dengan kata iman untuk menunjuk pada dua hal yang penting ini. Ya, dan iman, perhatikan baik-baik ya, karena tempatnya di dalam kalbu, tepatnya ada dalam nafas, yang simpulnya ada 6 dan telah saya uraikan di bab tentang akidah itu. Perhatikan baik-baik, karena itu mesti dimulai amalan wudhu dengan menggunakan iman. Sedangkan tempat iman ada dalam kalbu, inti kalbu ada dalam nafas, dan di dalam nafas ini ada jiwa takwa. Dalam takwa ada simpul 6, simpul iman yang 6 itu. Amalan terkait kalbu, karena ditujukan semua keimanan ini aspeknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan segala yang ditujukan kepada Allah harus menanggalkan, menghilangkan segala yang tidak terkait dengan Allah. Segala yang tidak terkait dengan Allah ketika ditanggalkan, dihilangkan sehingga bening bersih saja menuju Allah, secara singkat disebut dengan ikhlas. Ikhlas. Sehingga iman erat kaitannya dengan keikhlasan. Iman
ada dalam kalbu. Dalam kalbu ada jiwa. Jiwa ini inti kehidupan. Di dalamnya ada nilai takwa, ada sifat iman. Inti kehidupan disebut dengan nuat. Inti sesuatu disebut dengan nuat. Nuatus syai' itu artinya inti dari sesuatu. Segala yang diarahkan, yang bersumber dari inti ini, ditunjukkan dari inti. Segala yang bersumber dari sini, ya arahnya, atau bisa disebut amalannya, pancarannya, arahnya, disebut dengan niat namanya. Ya, kalau kita mau gali dari turunan dasar pembahasan bahasanya. Secara singkat begini. Karena itu kita temukan ada niat yang melekat pada setiap amal ibadah yang ditunaikan. Ini dasarnya nih kalau kita mau sedikit agak lebih dalam. Karena itu kita temukan ada niat yang melekat pada setiap amal yang dilakukan dalam konteks ibadah. Ini dasar yang menjadikan Nabi SAW bersabda, hadis yang sangat populer dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan menjadi pembuka umumnya dalam setiap gambaran kitab-kitab hadis termasuk di Al-Bukhari. Secara singkat Nabi menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Innama, ini sudah pakai adatul hasri. Innamal a'malu, kan? Sungguh semua perbuatan itu akan dibatasi. Al-a'mal jamak dari kata amal. Semua perbuatan itu, aktivitas itu akan dibatasi kemudian. Ya. Apa yang membatasi ini? Adatul hasri inama. Apa yang dibatasi itu orientasinya. Apakah menjadi ibadah atau tidak? Apakah ibadahnya dilakukan karena Allah? Ini punya sifat ikhlas atau tidak? Bin niat bergantung kepada niatnya ke sini. Bin niat. Ya. Ini bentuknya jamak karena menyesuaikan dengan ini. Tunggalnya niat ke sini, bukan ke toren, torennya hapus. Ini yang tadi. Bin niat ke sini. Ya innamal a'malu bin niat. Sungguh semua perbuatan itu apakah menjadi ibadah atau tidak? Makan itu perbuatan. Bisa jadi ibadah kalau diniatkan dengan makanan itu untuk menguatkan tubuh dalam rangka mempraktekkan ibadah yang lain. Ya seperti sholat, baca Quran dan sebagainya. Nanti cara kita untuk bisa menjadikan itu untuk berniat ibadah kepada Allah, ekspresinya bisa berbeda-beda. Ya, bisa dengan ucapan misalnya Bismillahirrahmanirrahim atau bimbingan dalam hati yang diarahkan ditujukan kepada Allah karena pekerjaan hati, maka ini arahnya dari hati. Bisa saja dari hati kita langsung ditujukan menepikan segala sesuatu langsung diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat sumbernya dari kalbu, kalbu sering disebut terjemahkan dengan hati, maka para ulama mengatakan niat itu amalan hati. Ya, nanti wujud amalan hati itu bentuknya apa? Bisa ibadah lisan. Ya, misal dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu Nabi SAW menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu langsung ungkapan yang menunjukkan segala kegiatan ibadah kita atau aktivitas kita ditujukan mengonfirmasi iman kita ditujukan karena Allah. Ya. Jelas ya? Nah, ketika menunjukkan sesuatu karena Allah, terkonfirmasi amalan imannya itu apa keadaannya? Ikhlas. Sumbernya dari mana? Niat. Jelas ya? Karena itu jangan heran kalau dalam setiap ibadah nanti ada niat, ada niat, ada niat. Niat itu tujuan pertamanya mengonfirmasi semua ibadah, dikonfirmasi dari sumber iman. Untuk menjawab seakan-akan ketika ayatnya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita jawab kami beriman. Ya, dari mana taunya kamu beriman? Ini konfirmasikan bahwa apa yang akan kita kerjakan itu lillah, karena Allah. Karena Allah. Ini sifat ini yang masuk. Ya, selain nanti fungsi niat yang kedua membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Terlihat seperti serupa, perbedaannya di niat. Ya, zuhur dengan asar sama-sama 4 rakaat. Gerakannya sama dari awal sampai akhir, bacaannya pun bisa serupa. Bisa sama kalau surat yang dibaca zuhur dengan asar sama-sama suratnya.
Apa pembedanya? Niat. Tapi kan waktunya bisa berbeda Ustadz. Betul, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi kalau Anda melakukan jamak dan jamaknya kamil, sempurna 4-4, baik takdim ataupun takhir, kan 4 juga. Ya, menarik asar ke zuhur, takdim, atau mengakhirkan zuhur ke asar, takhir, sama-sama 4 ditunaikan kalau bukan qasar. Pembedanya apa? Niat. Jelas ya? Nah, ini penting saya uraikan pertama kali sebelum masuk kita ke aspek ibadah yang ditunaikan, harus dikonfirmasi dulu keimanan ini. Karena itu wudhu, ketika praktikalnya akan dimulai, konfirmasi pertama yang disentuh oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mesti ada ini, imannya. Ya. Kemudian konfirmasi iman harus ikhlas. Ikhlas sumbernya dari mana? Dari jiwa. Sifat jiwa itu nuat, inti sesuatu, ketika mengeluarkan konfirmasi disebut dengan niat. Ya, ini keterangan di hadis, ini dalil naklinya dari hadisnya, innamal a'malu binniyat. Apa Qur'annya terkait dengan keikhlasan? Orang ikhlas disebut mukhlis. Ya, jamaknya disebut mukhlisin atau mukhlisun. Maka kita kemudian lihat di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha, ibadah, mukhlisina lahu, nih karena Allah, lahu ad-din, dalam konsepsi ad-din atau syariat. Kalau ayat ini mau dibedah begini, ya, setiap ada perintah dalam ad-din, ad-din itu Islam, berupa ibadah, maka kerjakan ibadah ini, diusahakan ikhlas. Mukhlis itu berusaha ikhlas. Usahakanlah tunaikan dengan ikhlas, lahu, karena Allah. Itu cara memahami cepat dan singkatnya. Jelas ya? Karena itu sebelum dimulai berwudu, kalimat ini, ya ayyuhalladzina amanu, sudah mengonfirmasi niat. Niatkan, karena ini amalannya amalan hati, niatkan dalam hati kita bahwa kegiatan wudu ibadah yang dikerjakan itu lillah. Dikonfirmasikan lewat lisan kita, apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Maka sebelum berwudu kita mengonfirmasikan, mengimplementasikan ya ayyuhalladzina amanu dengan mengucapkan setidaknya Bismillahirrahmanirrahim. Maka di hatinya mulai meniatkan itu semua karena Allah. Ya, bisa dalam bahasa hati Anda bisa sampaikan, saya berniat wudu ya Allah karenamu, ya, untuk menunaikan sholat atau menjaga kesucian dan sebagainya. Itu bahasa hati bisa dikembangkan. Kalau orang Arab bisa mengatakan dalam hatinya nawaitul wudu'a misalnya lillahi ta'ala. Ya, kalau kita di hati bisa dengan bahasa Indonesia kita katakan dalam hati kita, saya berniat untuk wudu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat hadas, raf'al hadas dan sebagainya. Ya, orang Arab bisa menggunakan bahasa Arab, nawaitul wudu'a raf'il hadathi misalnya lillahi taala. Kita bisa mengatakan ya Allah saya berniat untuk berwudu karenamu, lalu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru kita akan mulai masuk. Jelas ya? Ini konfirmasi kalimat Quran dengan menggunakan kata iman, konfirmasi hadis, gitu kan? Di sini dengan mengarahkan kepada niat, dan kalimat nabinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya menyarankan lengkap, walaupun nanti paling singkatnya bisa dikatakan Bismillah. Tapi saya menyarankan lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, karena dasar paling utamanya itu ada kelengkapan di sifat Rahman dan Rahim. Ya, baknya itu ketika menunjukkan kepada Allah, feedbacknya Rahman dan Rahim. Karena itu kalau membiasakan sesuatu dengan Bismillah, saya sarankan lengkapi Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini mau aspek yang keibadah yang memang diatur sedemikian rupa syarat dan rukunnya. Jelas ya? Ya. Jadi sebelum kita mulai bersiap, apakah nanti keran di depan kita atau menggunakan bejana, semisal gayung dan semisalnya, maka Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai. Di hati kita meniatkan. Baik, sekarang kita masuk ke ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah 5 ayat 6, idza qumtum ilas shalah. Idza, saya sudah terangkan kemarin, apabila, jika, qumtum, kalian ingin menyempurnakan, menunaikan dengan sempurna ilas shalah, menuju pada fase sholat itu. Secara singkat, kalau kalian ingin menunaikan sholat dengan sempurna, maka dimulailah dengan wudhu berikut ini. Faghsilu wujuhakum.
Al-Quran menerangkan dulu pokok-pokok bagian yang mesti disentuh dalam wudhu atau dibasuh dalam wudhu. Pokok-pokok anggota tubuh dalam wudhu. Sudah? Ini yang pokok ya. Nanti kaitannya dengan perangkat. Ya, kaitannya dengan apa? Dengan perangkat. Perangkat yang digunakan. Kemarin kan air sudah kita bahas ya. 1. Fagsilu wujuhakum, wajah. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. 3. Wamsahu biru'usikum, kepala. 4. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki batasnya sampai ke mata kaki. Sampai di sini konfirmasinya. Ini bagian-bagian pokok pada anggota tubuh yang sifatnya wajib, baik dibasuh ataupun disentuh, diusap. Karena nanti ada yang dibasuh, ada yang diusap. Mana yang dibasuh, mana yang diusap, kita akan terangkan. Nah, ini yang pokok, ada 4. Kalau sudah pokok, maka hukum yang melekat pada yang pokok disebut wajib. Jelas ya? Tambahan yang disertakan kepada yang pokok, tambahannya, nanti lekat hukumnya sunnah. Jelas ya? Melekat hukumnya apa? Sunnah. Jika ada tambahan pada yang pokok, yang disandarkan pada yang pokok, nanti sandarannya disebut dengan nafilah. Ya, nafilah, jamaknya nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Ya. Sudah. Kalau pokok itu harus, ya harus dilakukan. Artinya kalau salah satu ini tidak dikerjakan ya dengan baik, dengan sempurna, atau sama sekali ada yang tidak dibasuh atau tidak diusap, walaupun yang sunnah ini tambahan sifatnya penyerta itu sempurna, tapi yang ini ada salah satu yang tidak dilakukan, maka dianggap tidak sah wudhunya. Ya, saya ulang, dianggap apa? Tidak sah. Kumur-kumur itu bagian dari nafilah, tambahan, hukumnya sunnah. Walaupun sempurna, ya sampai istinsyaknya misalnya, tamadwadnya sempurna, bahkan nanti istinsyak dihirup, dikeluarkan istintar sampai ke hidung sebagian dihirup, sempurna itu. Ya, basuh telinganya sempurna, ya kemudian takhallalnya sempurna, sela-sela jari dan sebagainya itu sempurna bersih. Tapi mohon maaf, dia nggak sempat usap kepala misalnya, maka tetap dianggap tidak sah. Ini yang pokok. Nah, kenapa penting diuraikan yang pokok dulu? Kaitannya dengan apa? Dengan perangkat. Perangkat yang digunakan saat wudhu. Perangkatnya itu saat kita sampaikan kemarin, materi yang digunakan yang mendukung kita untuk bisa berwudhu itu kan air. Air. Nah, Islam itu, masya Allah, itu hikmahnya sangat indah sekali. Betapa menata sesuatu itu dengan teliti, presisinya tinggi, begitu terukur. Ya, mana yang berharga itu yang patut digunakan dengan baik, dengan bermanfaat, jangan berlebihan, jangan sampai mubazir dan sebagainya, jangan sampai ada yang tidak bisa digunakan, ya. Jangan sampai sesuatu yang bermanfaat hilang begitu saja. Ini air ini kan sumber kehidupan, sangat berharga. Ya, bahkan diri kita pun itu, ya, unsur yang ada pada diri kita kan paling banyaknya air. Daratan dengan lautan lebih luas lautan dan sebagainya. Karena ini inti bagian kehidupan, ya, termasuk bagian inti kehidupan itu ada
pada air. Karena itu Islam memberikan penjagaan yang sangat ketat pada penggunaan air. Apalagi air yang digunakan ini sifatnya air tahur, air mutlak. Ya. Kan yang tanpa perdebatan itu yang digunakan adalah air tahur kan? Air mutlak. Air yang sifatnya masih sifat air, belum bercampur dengan apapun. Berarti masih bening, masih bagus, masih murni. Sedangkan air yang sifatnya masih bagus, masih bening, masih murni, digunakan apa saja akan sangat bermanfaat. Dia kan nggak bercampur dengan apapun. Anda bisa bayangkan ya, air dicampur saja dengan unsur yang lain, jadi minuman, jus misalnya, jus mangga, kan? Ada kopi, ada jus sirsak dan sebagainya. Anda minum baru setengah, orang mengatakan sayang nggak dihabisin. Ya, itu yang sudah bercampur. Air tahir ghairu mutahhir. Maka bagaimana dengan yang paling asli yang tahurnya? Ya, masa yang sifat aslinya dibuang-buang sementara yang sudah bercampur ya Anda habiskan, ya artinya dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, maka Islam tuh memberikan porsi prioritas yang lebih tinggi kepada yang seperti ini yang harusnya dijaga karena ini sumbernya. Nggak mungkin bisa bikin jus kalau nggak ada ininya. Anda tinggal merasnya saja dan seterusnya. Dan semua butuh air. Tumbuhan pun butuh air dan sebagainya. Karena itu Islam meminta kita untuk menggunakan dan memanfaatkan air ini sesuai dengan asas manfaatnya secara hati-hati dan terukur. Ya, dan nanti akan sangat ketat dalam penggunaannya. Berapa kali, apakah sekali atau 2 kali atau 3 kali, ya kan? Bahkan melebihi 3 kali Nabi tegas mengatakan faqad asa Abul Qasim. Ya, dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Itu saking tingginya dihargai ya sifat penghematan dan penggunaan efisiensi air sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau kita mau ngaji fikih air aja ada fikihnya sendiri. Bagian dari fikih lingkungan. Ini sudah dahsyat ini. Dan nanti bisa dipetakan lagi unsur-unsurnya. Mau dipecah, sekarang lebih enak membahasnya. Ada kimianya, ada turunan fisikanya. Ya, ini luar biasa. Nanti kalau udah ada kelas ilmuwan tuh enak sekali nguraikannya tuh. Jadi kita bisa pakai Quran, hadisnya, Anda riset dengan turunan ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada Anda, tinggal diturunkan aja. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini karena perangkatnya sangat penting, air ini, maka Islam memberikan aturan. Lihat keadaan air ini. Kalau sifat air ini terbatas sifatnya, kan? Maka cukupkan dulu pada yang 4 ini. Kalau bisa cukup dipakai yang 4 ini, dipakai yang 4. Dan masih bisa memenuhi hajat hidup pokok yang lainnya. Untuk minum, ya kan? Ya, untuk keperluan toileting dan sebagainya, ya, maka cukupkan pada yang 4 ini, jangan langsung ke tayamum. Itu aspek fikihnya. Jelas ya? Nah, maka tidak harus dipaksakan ditambahkan dengan kumur-kumur misalnya, istinfar, ke telinga sampai dengan tangan, ya, dielai-elai dan sebagainya. Maka jika airnya sangat terbatas, dicukupkan pada aspek darurat yang pokok-pokok untuk minum ataupun untuk yang lain, tapi masih ada ya kelebihan yang bisa digunakan lebih air itu untuk 4 yang ini, maka dahulukan yang 4 ini, yang pokok itu maksudnya. Tapi jika airnya kemudian melimpah, cukup bagus, banyak dan sebagainya, maka ini sertakan dengan sunnahnya, maksimalkan dengan sunnah-sunnah yang melekat di dalamnya. Jelas ya? Kalau tidak cukup untuk yang 4 ini, jangankan tambah yang sunnah, yang 4 pun sangat terbatas. Ya kan? Sangat terbatas karena ada keperluan yang lebih hajat dan lebih tinggi lagi. Ya, untuk minum misalnya atau untuk toileting dan sebagainya yang kalau tidak digunakan bisa berbahaya sifatnya. Apalagi kalau sifatnya komunal, orangnya banyak seperti di pesawat, di kereta, di bis yang sekarang ada toiletnya dan sebagainya, maka ini kalau sangat terbatas dan nggak bisa digunakan pada yang 4 ini pun baru tayamum. Jelas ya? Itu yang dimaksud falam tajidu ma'a. Salah satu makna dari 3 itu yang kemarin kita bahas, salah satunya ditemukan tapi sedikit yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan ini. Jadi tinjauannya 4 dulu yang pokok ini. Kalau airnya melimpah, bagus, bersih, sifatnya ada, maka silahkan kemudian gunakan ke sini. Tambahkan, ya, sertakan di dalamnya. Dan sesuai dengan keadaannya yang kita dapati sekarang. Ya, kalau tawar, enak, nyaman, bagus, di musim dingin bisa hangat dan sebagainya, ya kan? Menjaga aspek-aspek sepanjang tidak bercampur pada sesuatu, ini contohnya,
yang bisa menghadirkan madarat untuk kehidupan. Bukan karena pemanasan aja sekarang, bisa karena campuran, bisa karena ada macam-macam dan sebagainya, ya kan? Walaupun dia bukan najis, tapi ada campuran-campuran dari air tanah yang bisa masuk meresap ke situ dan sebagainya. Itu sekarang kita gunakan filter, ya. Jelas ya? Ini 4 bagian ini. Nah, sekarang kita bahas 4 pokok ini dulu. Kalau yang ini nanti kita sertakan dalam praktek langsung. Jadi nanti saya ambil klip video di tempat wudhu langsung, tunjukkan dari awal sampai akhirnya. Sekarang kita ingin coba lihat tata cara yang 4 yang pokok ini dulu, karena ini yang paling menentukan. Baik, saya mohon izin ya, saya lepaskan kacamatanya dulu supaya agak lebih mudah nanti untuk bisa menunjukkan. Wajah. Pelan-pelan ya. Faghsilu wujuhakum. Pakai fa. Satu-satu kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Fa. Kemudian ghain, sin, lam, waw, alif. Faghsilu. Yuk kita pecah dulu ya. Maaf ya, saya pakai dulu ya. Agak kurang jelas. Nanti pas mau dipraktekkan baru kita lepas. Ini fa begini. Kemudian turunan katanya irsilu, ini fi'il amr. Irsilu ini dasar katanya dari kata ghasala yarsilu. Ghasala. Pelan-pelan ya. Fa konjungsi, huruf ataf yang menyambungkan 2 peristiwa yang berlangsung cepat tanpa jeda. Ya. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bidah hudud. Huruf yang merangkai 2 peristiwa, konjungsi, kata sambung, huruf ataf merangkai 2 peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama adalah dimulainya akan sholat. Idza qumtum ila sholah. Kalau ingin memulai sholat, kan? Maka faghsilu, cepat. Nah, ini cara menerjemahkannya seperti itu. Jadi kalau ibadah itu jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada isyaratnya, ya Allahu Akbar, cepat wudu, cepat siap-siap. Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi kalau akan menunaikan satu ibadah, kita menemukan huruf fa, maksudnya ada kesan digunakan atau dilakukan ibadah itu secara cepat. Jangan pernah menunda ibadah saat punya kelapangan dalam menunaikannya. Allahu Akbar, cepat. Kalau belum wudu, cepat wudu. Jangan nunggu selesai adzan, jangan nunggu qomat, kan? Dan seterusnya, cepat. Ya, itu maksudnya. Faghsilu, jadi kata irsilu, ini fi'il amr. Irsil, jamaknya irsilu. Kalau pakai u di ujungnya, ciri khas kata perintah itu, kalau bentuk jamak ada waw dan alif di ujungnya. Paling singkat harokatnya dhammah, u. Ijlis tunggal, ijlisu banyakan, kan? Kulu banyakan. Pokoknya kalau ada u di ujungnya itu bentuk jamak. Nah, basuhlah, lihat terjemahannya. Maka cepat basuhlah. Basuh, tadi saya katakan ada yang dibasuh, kan? Basuh. Basuhnya menggunakan kata ghasala. Nah, ghasala ini prakteknya begini. Prakteknya. Kalau membasuh menggunakan kata ghasala, yaghsilu. Jadi ambil airnya begini. Ya, ghurfah biyadik. Ya, jadi satu diambil menggunakan tangan ini seperti ini, ya. Seperti ini, pelan-pelan ya. Jadi baik ada keran kita buka begini misalnya. Ya. Atau kita bisa gunakan bejana, ada gayung, kita ambil seperti ini. Nanti saya contohkan ya pas prakteknya. Ini contoh saja. Ya, kemudian dalam genggaman di sini dimasukkan ke genggaman sudah ada. Lalu dituangkan ke tempat yang akan dibasuh. Itu ghasala namanya. Ya, jadi airnya ditampung lalu dituangkan ke tempat yang akan dibasuh. Misalnya ke wajah seperti ini. Jelas ya? Ke wajah. Nah, jadi airnya diambil, tidak dibuang dulu begini. Ghasala itu diambil airnya, langsung ditumpahkan ke tempat yang akan dibasuh. Jadi bukan ambil, buang begini. Bukan. Ya, jadi diambil,
tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Itu ghasalah namanya. Jelas ya? Ya, sama kayak Anda mandi ya. Ghuslun itu ambil air kan langsung tumpahkan dan gosok-gosok. Nah, itu ghasalah namanya. Ya kan? Ini ditumpahkan kemana, dibasuhkan kemana. Jadi ada unsur basuhan, tumpahkan airnya, basuhkan. Pertama, wujuhakum. Wujuh jamak dari kata wajah. Jamak dari kata wajah. Wajah itu punya dua arti. Satu, tampilan depan secara keseluruhan. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau kamu ingin menunaikan sholat, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat. Yang dimaksud wajah di situ bagian depan tubuh keseluruhan, bukan mukanya saja. Bukan mukanya ngadap kiblat, kemudian tubuhnya ke depan, mukanya begini, tidak. Ya, yang dimaksud bagian depan tubuh keseluruhan. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jelas ya? Karena itu dalam sholat, pembuka sholat ada nanti doa istiftah atau iftitah. Dari 9 doa itu, salah satu doanya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah, itu redaksinya berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan diriku sepenuhnya. Maksudnya bagian depan ini dihadapkan ini sebagai bukti bagaimana kesungguhan dalam ibadah. Keseriusan. Ya, Anda menghadap kepada pimpinan aja kan tegak, lapor begini, keseluruhan sempurna. Ya kan? Di hadapan Anda pimpinan Anda bicaranya begini. Loh, Pak. Tentu setelah selesai pekerjaan Anda. Nah, sekarang Anda menghadap Allah yang maha segalanya. Maka dihadapkan sepenuhnya, sepenuh jiwa kita, sepenuh keadaan diri kita, gambarannya secara fisikal yang tegak secara sempurna. Itu wajah dalam pengertian yang pertama. Konteks pertama, lihat konteksnya. Konteks kedua yang dimaksudkan wajah ini tampilan muka. Di sini bagian depan. Ya. Nah, kalau kita sedikit seperti ini ya. Nah, ini dari sini nih, dari jabhah, dari kening dari sini, terus ke bawah ke sini, ya, ke bawah mencakup mata ke sini. Hidung, mulut, terus sampai ke dagu di sini, dagu. Ya, oke, nanti kalau yang ada jenggot kan diantaranya di selai-selai, ya, yang laki-laki itu ya. Ya, kemudian ini bagian sebelah sini sedikit nih, ke sini, ya, kelihatan yang mudah-mudahannya sini, bagian bawah telinga di sini sedikit. Nah, batasannya. Nah, ini wajah. Saya ulang ya. Saya buka peci aja ya. Baik. Bismillah, perhatikan baik-baik ya. Jadi dari sini depan, ini teman-teman, di sini kening, terus ke depan ini, bagian depan ini, ya sampai ke dagu ke sini ya, dagu, yang ada jenggot nanti bisa diselai-selai. Kemudian yang di sini nih, batas sini, ini, sini ya. Nah, batas amannya ke bawah telinga yang di sini. Nih untuk membasuh yang ini. Jelas ya? Nah, jadi kalau nanti insya Allah besok ada video praktikal langsung. Sekarang kalau saya ingin berikan gambarannya, airnya diambil, ya. Kemudian faghsilu wujuhakum, tumpahkan di wajah untuk dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan begini. Jadi bukan air dibuang, wajahnya diusap. Kalau itu usap, itu masaha namanya. Ini ghasalah. Ambil, tumpahkan di wajah. Nah, sekarang perhatikan, karena mencakup tadi, nah, secara singkat ya, sebetulnya tidak ada yang spesifik bagaimana cara membasuh, yang penting semua itu terbasuh secara baik, ya kan? Nah, tapi nanti ada ajaran-ajaran dari guru-guru kita untuk menjadikan apa yang terbasuh ini merata secara baik. Contoh, salah satunya kita ambil dengan genggaman seperti ini, ditampung, tumpahkan, perhatikan baik-baik, seperti ini, tumpahkan. Nah, nanti
ketika akan menyapu membasuh di sini, ini dibagi dua begini. Baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan ya. Ini ke sini kan? Nah, nanti ada dua jemari yang sangat berperan. Satu telunjuk, kedua jempol. Telunjuk itu ketika ambil, basuhkan ke sini. Nah, ke tengah ke sini. Telunjuk itu masuk ke sela-sela mata di sini, di ujung. Sehingga bisa membersihkan kotoran-kotoran juga yang ada di sekitaran mata sini. Ya. Baik ya. Jempol ini yang ke bawah ke sini, di sini. Tarik ke sini. Ya. Baru ketemu di dagu di bawah begini. Kalau yang ada janggut nanti bisa diselai-selai. Sehingga meresap ke pori-pori bagian dalamnya, bukan pori-pori janggut karena janggut nggak ada pori-pori, ke bagian dahu maksudnya, masuk ke dalam sini. Jelas ya? Jadi ambil begini, tumpahkan secara cepatnya begini, tuh. Ya. Nah, jelas ya? Nanti besok pas praktek ada airnya lebih enak. Ambil begini, kalau cepatnya ya, versi cepatnya begini. Tuh, udah. Ya, seperti ini. Tuh, yang jempol juga bergerak di belakang. Masuk tengah, kemudian bersihkan begini. Jelas? Versi lambatnya, slow motion. Kamera bisa di slow motion nggak? Nggak, berarti saya yang slow motion ya. Ambil, gini, basuhkan. Ya, udah seperti ini. Tuh, oke, ini ujungnya. Nah, seperti ini bawah. Satu. Kalau dirasakan ada yang belum terbasuh, bagian tertentu yang belum terbasuh, ambil lagi yang kedua. Ya. Kemudian ratakan. Yang belum terbasuh tadi yang mana? Kita bisa merasakan, feeling kita ada, ya. Baik. Kalaupun masih ada setelah yang kedua, belum terasa nih, ada bagian tertentu yang kita rasakan belum sempurna. Misalnya, ambil yang ketiga. Yang ketiga ini yang terakhir. Masa iya sudah 3 kali belum terbasuh juga? Kan ada feelingnya di kita. Jelas ya? Nah ini yang pertama yang harus kita lakukan. Maka 3 kali ini menjadi batas. Kalau sudah melampaui 3 kali, itu berlebihan, israf namanya. Dan ada hadis spesifiknya, bahkan di Al-Bukhari nanti akan ditemukan. Ya, bagaimana Nabi SAW itu bahkan di awal pembukaan subtopik tentang wudhu sangat menjaga sekali keadaan tentang air ini. Ini sudah saya terangkan tadi pembuka di awal, konfirmasinya di Al-Bukhari nanti kita akan temukan. Jadi betul-betul digunakan ya secara efektif, ya efisien, hemat dengan baik. Yang penting semua terbasuh dengan sempurna. Satu, wajah. Kemudian tangan sampai siku. Ya, pecinya saya lepas dulu aja ya, karena nanti kepala kan belum. Tangan sampai dengan siku. Ini tangan nih, dari sini, dari jemari. Ini masuk tangan. Ya. Terus sampai ke sini. Tangan tuh sampai sini. Ya. Jelas ya? Ini tangan sampai sini. Ini sudah sampai katif, ini sudah sampai mau ke bahu, penyambung ke bahu di sini. Dan ini punya nama-namanya sendiri. Dalam fikih punya fungsinya sendiri juga. Punya namanya sendiri, punya fungsinya sendiri. Jari, asabi'. Jari-jari itu asabi', jamannya asabi'. Isba' asabi', ya, jari-jari. Terus ini punya nama-namanya sendiri. Ibham, ya kan? Ini syababah misalnya kan, ini jempol. Nah, ini jari telunjuk, syababah dan seterusnya. Ya, jadi nanti kalau kita gunakan pun itu ada fungsinya sendiri. Saat tahiyat misalnya kan, mengangkat apa yang diangkat, nanti ada bagian tertentunya. Ini telapak, kaf namanya. Nanti fungsinya juga disebutkan terkait dengan saat mengangkat, ya menghadap kemana telapaknya, jemarinya apakah terbuka atau tertutup saat takbir itu. Lalu saat bersedekap, nah ini disebut semua. Ya, ini kaf. Ini rusun, pergelangan. Gak harus dihafalkan bahasa Arab ya. Yang penting ada batas-batas yang secara fikih nanti akan digunakan. Ya, secara bahasa Indonesia kita insya Allah sudah paham dari bahasa Indonesia. Ini jemari, ini telapak tangan, ini pergelangan. Ini siku mirfaq. Jamannya marafiq. Saya ulang ya. Jari, asabi', kaf, rusghan, mirfaq. Jamannya marafiq.
Kesini jadi ketif. Ya, ketif, bagian dekat ke bahu. Nah, detilnya fikih dalam Islam, dahsyatnya fikih dalam Islam sangat detil sekali. Jadi urusan ibadah itu sampai ditunjukkan jelas kalimatnya, diksinya, batasnya. Dan ketika pindah ke tangan dari wajah tadi, pindah ke tangan wa aidiakum, pakai wa di sini. Faghsilu wujuhakum wa aidiakum. Kalau sudah menggunakan wa, ini berarti sifatnya sama dengan sebelumnya. Ghasala juga. Awas ya. Sifatnya sama dengan sebelumnya. Wa itu konjungsi huruf sambung ataf ya. Ataf dalam bahasa Arab itu yang secara umumnya menyamakan hukum dengan sebelumnya. Ya, kalau disamakan prosesnya pun serupa. Artinya ambil airnya ya dalam genggaman kita, ditumpahkan kemudian kepada bagian tangan yang akan dibasuh. Tumpahkan, bukan dibuang tapi ditumpahkan dan dibasuh. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang dimaksudkan dalam ayatnya wa aidiakum ilal marafiq. Ini saya agak detil membahas ini ya. Detil. Walaupun nanti ada alternatif, tapi saya lebih berpedoman berdasarkan tekstual dari Al-Quran ini yang memberikan detil. Wa aidiakum ilal marafiq. Ini saya kotaki yang ilahnya. Ila itu harful ghayah minal ibtida ila nihayah, menunjuk kepada tujuan, proses tujuan yang berlangsung dari permulaan ibtida ya ila nihayah sampai ke ujung. Jadi mulai dari mana, berakhir di mana. Al-yawm sabahan ana adhhab ila Jakarta. Pagi ini saya akan pergi ke Jakarta. Sekarang saya ada di Bekasi. Saya akan ke Jakarta. Berarti tempat berangkat saya kan dari Bekasi. Kan? Tujuan akhir saya di mana? Di Jakarta. Jadi saya berangkat dari sini, berakhir di sini. Itu pakai ila. Jelas ya? Nah, apa pentingnya kita membahas ini? Pentingnya adalah ketika membasuh ke tangan, di jamak bentuknya. Yad jamaknya aidi. Dan basuhlah tangan-tangan kalian setelah wajah ke tangan. Ya. Ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi batas ujungnya itu siku. Ya, batas akhirnya kan ila aku sampai ke ujung. Berarti batas ujungnya siku. Ya, bukan dibalik. Ya, walaupun nanti ada yang menggunakan seperti itu ya, tapi saya lebih cenderung ya. Saya lebih cenderung mengambil ke sini isyarat redaksi ini. Jadi dari sini, dari depan ke sini. Ya, dalam amalan yang dipraktikkan kalau kita mengacu ke sini, jadi bukan dari sini ke sini, tapi dari depan ke sini. Ya, secara spesifiknya, walaupun nanti ada dalam prakteknya yang menggunakan dari sini, tapi saya lebih cenderung menggunakan sesuai dengan ini, isyarat yang ada dalam Al-Quran. Ambil airnya, ambil, tumpahkan begini. Nah, dari sini, ya, dari jemari ke sini, terus sampai ke siku ke sini, dibalik ke tengahnya, terus diturunkan lagi ke sini. Ya, ulang. Ambil airnya, tumpahkan, gini, basuh ke depannya seperti ini. Merasa belum merata, ambil yang kedua, tumpahkan. Terus, mana yang belum ratanya? Terus sampai kita rasakan, melihat, merasakan rata. Ya, kalau perlu sampai yang ketiga, kalau belum merasa rata dengan sepenuhnya. Selesai. Nah, ini lebih sesuai dengan hikmah. Ya, apa hikmah di balik ini semua? Wudhu, masih ingat kan? Waktu saya jelaskan di awal, ada proses taubat kan yang berlangsung di dalamnya. Makanya setelah kita selesai wudhu, masih ingat video di awal tentang pembahasan wudhu yang saya sampaikan. Setelah selesai wudhu kan kita berdoa. Doanya kan doa tentang taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengonfirmasi bahwa apa yang kita kerjakan sudah selesai dengan iman. Ya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Taubat itu kan mengakui kesalahan. Menyesali apa yang telah diperbuat, berjanji tidak mengulangi. Dan konfirmasi di hadis Muslim, Nabi mengatakan,
Ya, bersamaan dengan tetesan air itu yang jatuh dari anggota wudhu itu, bersamaan itu pula dosa-dosanya itu juga turun. Ya, terpisah dari bagian yang dibasuh itu. Ya, bahasa singkatnya terhapuskan, gugur, jatuh bersamaan dengan jatuhnya tetesan air itu, jatuh pula dosa-dosanya. Itu bahasa hadisnya. Ya. Artinya dalam tahap wudhu ini ada evaluasinya, bukan sekedar dibasuh. Ya, bukan sekedar dibasuh. Di saat basuh wajah tadi, kan tadi saya baru aspek fisikalnya gitu kan, belum kepada aspek-aspek turunan hikmahnya. Nah, tapi saya harus menjelaskan, melompat ketika sampai ke wajah. Besok saya detilkan kembali dan sampai ke tangan sekarang ini. Kenapa dimulai dari sini? Karena ada unsur taubat yang terkait dengan fungsi tangan yang mungkin digunakan keliru sebelum berwudu. Ya. Sedangkan kebanyakan fungsi tangan yang digunakan itu kan adanya di bagian ini, bukan di bagian ini. Anda kalau nulis sesuatu pakai jemari kan, ngetik sesuatu, dialog, sekarang di kolom chatting nih, saya nggak bisa lihat, tapi mungkin ada dialog, ada macam-macam, ada diskusi. Di waktu-waktu yang lain ada sebagian orang yang mohon maaf ya, saling mencelaknya pakai tulisan sekarang, bikin statusnya pakai tulisan, yang pakai kan ini, bukan begini kan nulisnya. Orang ngetik kan begini, bukan begini. Nah ini yang sering salah tuh ini. Karena itulah kemudian dimulai dari sini, sekalian evaluasinya dari sini. Ini yang ditaubati itu ini nih. Minta kepada Allah supaya dosa-dosanya digugurkan, dihilangkan. Ya disesali apa yang salah nih sebelum berwudu, ini apa yang salah di tangan ini. Sama persis dengan wajah ini. Ya, jadi begitu kemudian mohon maaf air itu dituangkan ke wajah ini, rasakan. Lisan itu keliru apa saat kumur-kumur sebelumnya. Ya, saat ditatap ini, saat mata dan sebagainya. Bukan hanya fisikal, nadhafah, tapi harus ada husnu wal idha'ah. Ya, harus ada aura kebaikan dari hasil tobat yang ada. Coba cek lagi. Mungkin sebelum berwudu ada yang tidak nyaman dengan pandangan salah lihat, ya, salah bicara, kemudian salah tulis dan sebagainya. Ini kalau benar wudunya, ada pancaran-pancaran kebaikan kanan dan kirinya. Itu wudu yang benar. Ya. Karena itu nanti ada ulama-ulama juga yang mengajarkan permohonan doa-doa kepada Allah. Ya, tentunya saat kita berwudu minta supaya ini dibersihkan, tatobat, ta'akui, salahi dan sebagainya. Itu wudu yang luar biasa. Ya. Nah, bukan aspek-aspek yang secara fisikal saja kita basuh. Itu dampaknya kalau kita pahami sampai ke detailnya, Ya, kalau kita gunakan hanya untuk membersih sampai selesai, membersihkan sampai selesai, praktek-praktek luar, itu sah wudunya. Tapi baru sampai nadhafah, membersihkan bagian luar, belum sampai taharah. Ya, taharah. Wudu bagian luar bersih disertai dengan niat, lillah, selesai. Ya, syarat sempurna, salat sah. Tapi nggak dapat manfaat dari wudunya. Feedbacknya apa? Manfaat wudu bagi kehidupan kita. Sama seperti salat tanha anil fahsyai wal munkar, manfaat wudu itu taubah lin nafsi, taubat bagi diri kita. Harus didapatkan. Makanya kalau belum dapat itu doanya di akhir kan minta taubat supaya bisa terkoreksi keadaan diri kita. Itu tangan sampai siku. Ya, jadi saya lebih cenderung mengambil begini, sapukan sampai ke sini dibandingkan buka keran dari sini dibeginikan. Jelas ya? Nah, oke, teruskan. Kepala bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut. Masya Allah, ini adilnya syariat nih, adilnya Allah di sini, ya, memberikan kesan kepalanya bukan rambutnya. Karena tidak setiap orang yang berkepala itu boleh jadi tumbuh keadaan rambutnya dengan sempurna. Bayangkan kalau yang dimaksud rambut, wah harus nanam ini itu dan sebagainya, bro. Itu menyulitkan. Sedangkan agama memudahkan. Ingat kepalanya ya, bukan rambutnya. Dan berpindah redaksinya, diksinya, ya, katanya, diksinya berpindah dari ghasala kepada masaha. Masaha. Wamsahu. Nah, pakai wa, tapi diksinya dirubah dari ghasala jadi masaha. Wamsahu biru'usikum. Dan pakai ba. Sudah pakai wa, pakai ba. Pakai wa, tadi saya katakan ataf, ngikut ke sebelumnya. Tapi ketika diksinya diganti dari ghasala jadi masaha, berarti proses yang berlangsung ada perbedaan dengan sebelumnya. Ya, maka wa-nya di sini menunjuk kepada tertib. Tertib.
Tertibnya, awas ya. Jadi harus tertib. Dari wajah, ini yang pokok ya, ke tangan. Ya, baru ke kepala. Jangan sampai wajah, kepala dulu ke tangan. Jelas ya? Baik, jadi dari wajah, ya teruskan ke tangan, wajah, terus ke tangan, baru ke kepala. Dan ketika akan ke kepala, menggunakan masaha. Masaha. Masaha itu mengusap. Mengusap, mengurap itu masaha namanya. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya itu mengusap, mengurap. Karena itu disebut dengan Al-Masih, Mesias. Ya, Yesus Al-Masih, Isa Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih, Mesias? Itu karena di antara mukjizatnya itu bisa mengusap. Ya, apa mengusap yang dimaksudkan? Allah mengizinkan dengan mengusap itu segala jenis penyakit bisa disembuhkan dengan izin Allah. Allah yang menyembuhkannya. Mukjizatnya nampak pada tangannya. Seperti Nabi Muhammad SAW juga di tangannya bisa keluar air, ya kan? Ya bisa keluar cahaya dan sebagainya. Banyak para nabi yang mukjizatnya pada tangan ada, ya melekat macam-macam. Nabi Isa disebut Al-Masih yang masaha melekat pada dirinya ketika diusap sembuh, diusap sembuh. Dan mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Karena di zaman Nabi Isa kan tingkat kedokteran itu begitu tinggi. Ya, sampai kemudian ada kesan di masyarakat bahwa oh ini penyakit itu bisa disembuhkan. Akhirnya Allah uji dengan penyakit-penyakit yang memang sulit disembuhkan dengan medis pada saat itu. Nah, maka ada penyakit kulit, penyakit macam-macam yang belum ditemukan pada saat itu obatnya, risetnya belum sampai ke sana. Maka lewat mukjizat Nabi Isa ditampakkan, diusap, sembuh, diusap, sembuh. Ya, bahkan ketika ada yang mengklaim pun bisa lebih dan bisa mendapatkan itu di bawah puncaknya. Apa puncaknya? Bisa nggak menghidupkan yang mati? Ya kan? Maka diizinkan dengan izin Allah, biiznillah, hidup, dipanggil, hidup. Ya kan? Nah, dan bukan Nabi Isa saja seperti saya sampaikan, pernah ada Nabi Ibrahim sebelumnya dan seterusnya. Ya, dan ini yang menjadikan kita menghormati seluruh nabi dengan porsinya masing-masing dan tidak mengangkat di luar aspek kenabiannya. Jadi kita mengimani Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias sebagai nabi dan tidak mengangkat dari porsinya, ya, tidak mengangkat porsinya lebih daripada itu. Beliau nabi, rasul dan tidak mengangkat jauh di atas itu. Jauh di atas itu kan ada malaikat sampai ke Tuhan. Tidak, ya porsinya tetap di kenabiannya, kerasulannya sebagai manusia yang dititipkan risalah. Dan itu nanti bisa dibuktikan dengan riset kesejarahan, dengan nalar, dengan logika, dan dengan dalil. Untuk menguatkan apa yang diajarkan dalam syariat Islam. Dan boleh dikomparasikan dengan akal yang sehat, dan dengan ilmu untuk menemukan kebenaran. Dan indahnya dalam Islam setelah ditemukan pun, la ikraha fiddin. Tidak dipaksa. Jadi non-muslim pun kalau mau belajar sangat diperkenankan, silahkan. Ya, dan keputusannya masing-masing bisa diambil. Objektif kan? Ya, tidak maksa, tidak apa. Kalau ingin belajar silahkan dan seterusnya. Nah, ini indahnya. Itu masaha. Jadi masaha itu mengusap. Nah, artinya apa? Kalau sudah masaha, maka cara ngambil airnya sama dengan sebelumnya. Tapi cara menggunakan air itu kepada anggota wudhu yang akan diusap itu beda dengan sebelumnya. Kalau ghasalah ambil, langsung ditumpahkan dan basuh. Kalau masaha ambil, kemudian dicipratkan dulu begini. Ya, sehingga mengambil sebagiannya saja yang diambil. Ambil, cipratkan begini, sebagian. Lalu diusapkan, ini, ke bagian kepala. Ingat bukan rambut. Jadi tidak tepat kalau kemudian diambil cuma rambutnya begini. Ya, karena sudah nyisir, tidak mau kena, apalagi yang paling menarik pecinya masih begini, yang dikeluarkan cuma rambutnya, takut di sini. Nah, itu wudunya tidak tepat, tidak sah wudunya. Ya, tidak sah. Yang harus kena kepalanya. Nah, menariknya ketika ke kepala ini ada huruf ba-nya. Wamsahu bi ru'usikum. Usap bi pakai ba, ru'usikum. Ru'us itu jamak dari ra'sun. Ru'usikum. Jamak dari kata ra'sun. Huruf ba, seperti pernah saya sampaikan, punya banyak makna. Ya,
Ibnu Hisham Al-Ansari, itu pengarang kitab Bughdil Labib an Kutubil A'arib, menghitung setidaknya ada 14 makna. Di antara 14 itu banyak, ada al-isaq, al-musahabah, al-ghayah, ba' sababiyah, kan, yang melekat pada bismillahirrahmanirrahim di huruf ba-nya. Ada lagi yang fungsinya, satu, al-istighraq. Dua, at-tab'id. Ma'a at-tahdid. Tiga, at-tab'id min duni tahdid atau duna tahdid. Kita terangkan pelan-pelan. Al-istighraq itu menyeluruh, komprehensif semuanya. Ya, jadi kalau menggunakan ba yang ini, fungsi pertama istighraq artinya ambil airnya. Awas, masaha ya, bukan gosala. Kalau gosala ambil tumpahkan ke sini sampai basah. Ya. Kalau masaha itu ambil cipratkan. Kemudian kalau menggunakan ba-nya istighraq berarti dari depan begini. Terus ke belakang ke sini. Ya, bagian belakang. Pala ke sini. Ya, bisa dibalikkan lagi ke sini, ke depan lagi. Jadi ambil sekali ke sini, terkena gitu kan. Nah, sampai bisa dibalikkan kembali sekali, atau cukup sampai di sini nggak dibalikkan pun nggak ada masalah, ya kan? Kemudian kalau mau 3 kali juga boleh kalau belum dirasakan rata, ya kan? 2 kali atau 3 kali sah diambil sampai meresap ke dalam pori-pori itu di kepalanya. Jelas ya? Baik. Nanti dalam prakteknya ada yang bisa langsung ke telinga. Jadi begitu diambil begini, ke sini, kan ke sini, terus ke telinga ke sini. Ya. Ada 2 cara dengan telinga. Ada yang kepalanya dulu, baru ngambil air lagi untuk telinga bisa. Ya, nanti saat ambil video khusus untuk praktek langsung menggunakan air, kita akan tunjukkan. Prinsipnya kembali ke sini dulu. Dengan pertama, cipratkan, kemudian usap sampai bagian belakangnya sini. Itu istighraq namanya. Bagian pertama yang ini istighraq. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Ya kan? Sebagian tapi ada batasnya. Sebagian ada batasnya. Nah, batasnya pada umumnya ulama itu memberikan batas di ubun-ubun di sini. Ubun-ubun. Jadi kalaupun mengusap di sini saja, batas bagian kepala ini sampai ke ubun-ubun ke sini, itu sudah dianggap sah. Jelas ya? Nah, bukan yang bagian wajah ke sini, yang ada di atas, agak unsur ke atasnya ke sini. Ya, usap sampai sini, itu sudah dianggap sah. Masuk. At-tab'id ini ma'a at-tahdid. Jelas ya? Baik. Ada yang ketiga, at-tab'id min duni tahdid. Sebagian dan tidak ada batasnya. Nah, jadi yang penting namanya kepala, ya kalau sudah kena usapan sah. Artinya apa? Mau di sini sah. Mau di sini sah. Mau di sini sah. Ya namanya kena kepala. Jelas ya? Baik, inilah hikmahnya dan Masya Allah. Saya selalu katakan kalau syariat ini bersumber dari pencipta langsung, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan detail, sempurna, presisinya tinggi. Ya, kenapa? Ketika masuk kepada usapan kepala menggunakan ba, karena Allah Maha mengetahui. Tidak semua keadaan menyangkut kepala itu bisa sama semuanya. Untuk kasusnya yang akhwat, yang perempuan, ummahat, ibu-ibu misalnya, ya kan? Ketika mengenakan jilbab dan ketika akan berwudu, misal dalam kondisi-kondisi tertentu, ya boleh saja misalnya terkena bagian ininya, ya tidak harus membuka misalnya bagian jilbab dalam kondisi tertentu ya yang tidak memungkinkan untuk dibuka. Kalau ada areanya kan enak, tinggal langsung masuk ke areanya, tangan sudah selesai, kan ini aurat nih di area tertentu saja yang tertutup, pakai dan seterusnya. Nah, tapi kalau membuka ini kan lebih mudah dibandingkan dengan membuka jilbab dan sebagainya. Ya, jadi kalau bagian kepala itu bisa dilonggarkan, bisa disapu ke sini, disempurnakan ke belakang bagus. Tapi kalau misalnya hanya bisa terkena sebagian dan menyulitkan untuk yang lainnya, boleh kemudian sebagian yang terkena
Yang penting kena bagian kepalanya. Diutamakan bagian dekat ke ubun-ubun. Jika terjadi sesuatu yang misalnya kadarullah kita tidak menghendakinya, namun terjadi, ya sakit bagian kepala, ada luka misalnya pas di dekat sini yang tidak boleh terkena air. Nah, ini tidak menyulitkan kita untuk mengusap bagian yang lainnya. Ada bagian yang di sini, ada bagian yang di sini dan seterusnya. Bagaimana kalau semuanya nggak boleh kena air? Ya itu tayamum babnya. Jelas ya? Ini menggunakan fungsi ba pada masahat. Terakhir, kaki sampai kedua mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya? Mohon izin ya. Kameranya yang ini ya? Yang ini kameranya. Baik. Saya menyesuaikan dulu ya. Nah, ini teman-teman sekalian saya angkat ya. Ini nanti dalam praktek video selanjutnya kita akan tunjukkan. Ini kaki di sini. Ya, ini kaki ini. Ini mata kaki ini ya, sudah kita ketahui bersama ini. Mata kakinya yang ini. Ya, nah, tentu ada dua ya. Ada dua, sebelah sini dan sebelah sini. Baik, seperti ini ya. Di jalur yang ini. Nah, ini kaki dari sini ya sampai dengan ke mata kaki di sini. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, cara untuk membasuhnya yang paling menarik adalah ketika sampai ke kaki ini masih menggunakan wau. Nah, inilah ilmu nahu pentingnya di sini nih. Ya, pentingnya nahu di sini. Kita akan lihat faghsilu wujuhakum pakai a, ketika wajah menggunakan fathah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum a. Wa aydiyakum ilal marafiq a. Wamsahu bi ru'usikum, ketika kepala pakai i kasrah karena ada ba-nya. Wamsahu bi ru'usikum i. Tapi ketika ke kaki, ke a lagi. Wa arjulakum ilal ka'bain, ke a lagi. Jadi i itu cuma sekali di kepala. Ketika ke kaki ada a lagi. Padahal sama-sama menggunakan wawu, wa. Oh. Konsekuensi dari wawu kan ikut hukum sebelumnya. Ya. Ikut hukum sebelumnya. Sedangkan sebelum kepala, sebelum kaki itu kan kepala. Ya, kepala. Tapi lihat, harokatnya kok nggak sama. Kalau kepala pakai i, kalau ini pakai a. Kalau ini pakai i, berarti cara ngambilnya, airnya ambil, tumpahkan, cipratkan dulu, baru diusap. Itu kalau ikut ke sini, ke kepala pakai i. Tapi ketika harokatnya fathah, berarti yang dimaksudkan apa? Yang diikutkan ke sini nih. Ke gosala lagi, ke tangan dan ke wajah. Ini pentingnya nahu. Ya, pentingnya nahu. Maka ketika ke kaki berubah dari mengusap jadi basuh lagi. Kenapa diterjemahkan dengan basuhan? Maksudnya ikut ke hukum sebelumnya sama-sama tertib. Membasuh kaki ini setelah kepalanya selesai. Jangan sampai tangan, kaki dulu, naik kepala. Urutannya begini. Tapi ketika sampai ke kaki, ya caranya tidak sama dengan kepala. Disamakan dengan yang tangan dan siku masuk ke kata gosala lagi. Artinya apa? Ambil airnya dan tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Langsung ke kaki. Tumpahkan. Ya. Nah, diselai-selai dulu di sininya, dibersihkan dulu. Selai-selai. Nanti saya praktekkan besok ya, selai-selai di sini. Kemudian dibersihkan di area jempol ini. Yang sekiranya ada kotoran-kotoran yang nempel. Jadi ambil, langsung dibasuh begini sekali. Biasanya saya sekali begini dulu. Nanti diselai-selai di sini. Ya. Ya, pakai jari yang memudahkan saja. Pakai kelingking misalnya bisa, atau yang kira-kira memudahkan. Sekali. Ambil air lagi, tumpahkan lagi sampai kita duga rata. Sampai di sini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Nanti 3 kali untuk kesempurnaannya. Yang dimaksud sempurna itu maksudnya sempurna yang bisa mengcover semua bagian-bagian yang sekiranya belum terasa untuk terusap atau terbasuh. Itu yang dimaksud sempurna. Jadi bukan berarti sempurna itu misalnya volumenya harus, kuantitasnya harus 3 kali basuhan. Bukan seperti itu. Menyempurnakan wudhu itu maksudnya membasuh secara sempurna, tidak menyisakan bagian-bagian yang tidak terkena air.
Itu maksudnya. Jadi kalau sekali sudah tercover keseluruhannya, sudah sempurna. Kalau dirasakan belum ada, kena 2 kali. Sudah cukup semua sempurna. Ya, yang dimaksud 3 kali itu kalau dirasakan masih ada bagian yang belum, maka disempurnakan, maksudnya disempurnakan, dikenakan bagian itu dibasuh ataupun diusap. Itu maksudnya. Jelas ya? Dan melebihi itu disebut telah menyalahi ketentuan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah bagian yang pokok. Artinya ini yang paling inti. Yang lain tambahan, nafilah. Ya, jadi dari menyelai-nyelai seperti ini tambahan, sunnah. Ya, sunnah. Tapi juga sunnah jangan dibuat ringan. Artinya ada pahalanya. Sunnah itu artinya dikerjakan, ya, ada penyempurnaan dan tambahan pahala. Kalau tak mampu mengerjakan karena uzur tertentu. Ya, jadi cara menerjemahkan diperbaiki ya. Ya, biasanya kan suka ada begini. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pertanyaannya kenapa ditinggalkan kalau bisa mengerjakan? Ya, itu pertanyaannya. Jadi saya selalu membuat definisi yang agak ketat ya. Dikerjakan mendapat pahala, tak mampu mengerjakan karena uzur tertentu, maka tidak berdosa. Gitu cara menerjemahkannya. Jadi bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nanti ada pertanyaan lagi, kenapa ditinggalkan kalau bisa mengerjakan? Kan itu ya. Jadi ini bagian pertama, sela-sela seperti ini ya, tambahannya. Kemudian kumur-kumur, tamadmad, sambil nanti sebagian dihirup, yang ke hidung itu istinsyak dan dikeluarkan istinthar, itu sunnah. Ini ya, cuci bagian jari jemari dan telapak ini. Kemudian kumur-kumur, yang kedua tamadmad. Yang ketiga istinsyak, dihirup ke hidung ya, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran di hidung. Ya, kalau sudah bagus tuh hirupannya, sampai mungkin dekat ke faring atau laring ya, yang virus-virus itu kan banyak, itu bisa di sini bisa dibersihkan itu. Apalagi musim-musim sekarang isu-isu virus itu banyak ya. Jadi kalau kita bagus istinsyaknya dihirup, dikeluarkan istinsar, nah itu insya Allah akan lebih baik keadaan untuk kesehatan hidung. Lalu juga tambahannya telinga. Ya, tambahan untuk basuhan telinga. Nanti kita akan praktekkan saat kita ambil video klip tertentu di tempat wudhu, sehingga bisa menunjukkan bagaimana kalau air menggunakan keran atau kalau menggunakan bejana dan seterusnya. Saya ulang ya. Ini telapak tangan dan jemari diselai-selai. Kemudian tambahannya untuk mulut. Ya, untuk mulut kumur-kumur sempurna sampai ketiga dihirup, istinsyak, hirup air ke hidung, istinthar dikeluarkan. Keempat tambahannya telinga. Yes, ya, yang telinga ini nanti kita tunjukkan. Jadi yang telunjuk untuk bagian dalam, yang jempol untuk bagian belakang. Ya. Sudah 4 ya? Sudah 4 ya? Baik. Selanjutnya nanti bagi laki-laki yang berjenggot, nanti ada selai-selai di jenggotnya ini. Ya, jenggot itu sunnahnya merawat ya. Kalau ada, dirawat, dirapikan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak harus dipaksakan. Jadi jenggot itu sunnahnya bukan menumbuhkan, tapi merawat yang ada. Ya, jadi tidak usah memaksakan diri lah. Ya, apalagi harus beli arang, beli timun atau apa gitu. Itu tidak usah memaksakan diri. Kalau ada rawat, kalau tidak ada ya tidak usah gitu kan. Nah, itu sunnah hukumnya. Jelas ya? Baik. Kemudian berlangsung dengan tertib, ujungnya berdoa. Doanya sudah saya bahas, sudah saya uraikan. Nah, catatannya nanti kita coba cek dulu ya di Al-Bukhari, diambil Al-Bukhari dulu. Catatan untuk penguat langsung dari Rasulullah SAW, ini bab yang keempat ya, kitab yang keempat, topik yang keempat. Di Al-Bukhari itu topiknya menggunakan kitab namanya, kemudian subtopiknya menggunakan bab. Kitabul Wudhu. Baik. Kitabul Wudhu halaman 44, betul ya, topik yang keempat, Kitabul Wudhu ini. Ini insya Allah mengonfirmasi apa yang telah kita terangkan. Kitabul Wudhu bab ma ja'a fil wudhu wa qaulillahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini langsung ke ayatnya ya. Kita sempurnakan dari awal, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya ayat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi. Qala Abu Abdillahi, dengan wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Wa tawadda'a aidan marrataini wa thalathan wa lam yazid ala thalathin wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi wa an yujawizu fi'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Jadi disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok berwudu itu sekali basuhan, sekali usapan. Itu yang pokok tadi. Kalau dirasakan dengan pokok sekali itu ada belum mencukupi yang belum terbasuh atau belum terusap, maka tambah 2 kali. Ya, sekali kanan dulu, tertib ya. Kanan dulu, kalau tangan kanan dulu, baru kemudian yang kirinya. Ya, jadi jangan pindah-pindah. Walaupun tidak ada nas langsung untuk melarang kanan kiri, tapi tertib itu penting. Ya, tertib itu bagian dari urutan. Jadi kanan selesaikan, setelah kanan selesai baru kiri. Ya, kaki bagian kanan selesaikan, selesai baru kiri. Ada yang bisa bersamaan seperti telinga. Telinga bisa bersamaan, ya. Nah, seperti ini. Karena memang ya itu logis saja lah. Karena kan tangannya 2, telinga 2. Dan penggunaannya bisa bersamaan. Tapi kalau tangan gimana mau gunakan bersamaan, kan pasti gantian. Ya, gantian tuh kanan sempurnakan dulu, baru selesai kiri. Demikian kaki. Ya, jadi ini prinsipnya tadi sudah saya sampaikan konfirmasinya, bahwa sekali kalau baik selesai, kalau kurang 2 kali cukup selesai, kalau belum 3 kali. Ya, wa kariha ahlul ilmi, dan para ahli ilmi, para ulama dan seterusnya itu tidak menyukai al-israf, berlebihan dalam menggunakan air dan melampaui apa yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti dalam redaksi lain tegas kalimatnya faqad asa Abul Qasim, telah menyalahi, memaksiati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mubadzir itu enggak ada kamusnya dalam Islam. Israf itu enggak ada. Bahkan jelas ayat menegaskan di Quran surah ke-7 itu, Al-A'raf itu, ya ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, sampai ke kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, silahkan makan dan minum, jangan berlebihan. Ya, jangan israf gitu kan. Jangan israf. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Ya, termasuk juga dalam berwudu ini. Itu kurang lebih bahasannya teman-teman sekalian terkait dengan pengantar pada praktek, pada praktikalnya. Kalau sudah masuk ke sini tinggal nanti pada tatanan prakteknya. Nah, ini kan tata caranya nih, yang pokok-pokok. Tahu dulu seperti ini, sudah tahu bagian detailnya, baru nanti ke prakteknya. Jadi ketika saya menerangkan nanti menggunakan air, baik dalam bentuk keran, ataupun gayung, atau bejana tertentu, saya tidak harus menguraikan kembali. Ya, ini bagian itu tinggal saya contohkan saja. Dan ingat baik-baik. Ingat baik-baik ya. 1. Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah unsur nadzafah. Di dalam wudu itu harus terbasuh bagian-bagian airnya, nadzafah. Yang kedua, unsur taharah. Unsur taharah itu bagian dari penyucian jiwa, penyucian hatinya. Ya, dan yang melekat kepada bagian-bagian yang dibasuh, taharah. Jadi pada fungsi, secara fungsional, fisikal yang tadi, fungsional yang kedua. Jadi berhasilnya wudu seseorang ditunjukkan ketika 1 terbasuh, unsur nadzafah. Kedua, unsur taharah. Ya, ketika ada fungsi yang melekat pada bagian anggota wudu ini, terbersihkan dari sumber-sumber keburukan, noda-noda, kotoran, dosa-dosa. Jadi kalau orang berhasil sukses wudunya, pasca wudu ini bersih, ya fisiknya. Yang kedua bersih fungsinya. Jadi nggak ada lagi tangan nulis yang kotor, lisan bicara yang jelek, telinga dengar yang kotor, dan seterusnya. Ini cukup orang berwudu itu pasti baik. Pasti baik. Yang ketiga, yang terakhir, unsur taubat. Unsur taubat dikonfirmasi lewat doa. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya? Perhatikan baik-baik. Allahumma ja'alni minat tawabin, unsur taubat, wa ja'alni minal mutatahhirin. Tatahhir itu sudah mencakup nadzafah. An-nadzafah, al-husnu, wad-diya. Itu sudah taharah. Ya? Orang yang berusaha untuk taharah, tatahhara. Tatahhara. Orangnya mutatahhir, jamaahnya mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Orang yang berusaha terus membersihkan diri, ya, dan menyucikan keadaan dirinya.
Jadi ternyata wudhu ini isyarat kepada kita bahwa kita ini mungkin gak lepas dari kesalahan dari setiap bagian anggota tubuh ini. Makanya berusaha terus untuk memperbaiki. Di taubat itu kan terus berusaha lebih baik. Karena memang ada nafsu, ada godaan setan. Gak ada yang sempurna manusia biasa yang memang gak pernah salah, itu gak ada. Karena itu usaha kita sepanjang hidup sampai menjelang wafat terus berusaha jadi lebih baik lagi. Ya karena itu kalau dalam rangka taubat misalnya, taubat kita ya ada salah lagi, taubat lagi terus, taubat lagi. Terus ya jangan berhenti sampai mudah-mudahan saat wafat pun dalam keadaan sedang bertaubat. Ya berusaha untuk menangis, hari kedua belum bisa menangis, hari ketiga belum bisa, ya tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Ya terus, maksudnya terus berusaha sampai kita bisa maksimal. Nah itu sampai ujungnya ya kita menjadi bagian dari orang soleh. Soleh itu kan terkonfirmasi ada getaran iman dalam jiwanya yang menggerakkan anggota tubuhnya. Inilah kalau sudah iman terkonfirmasi menggerakkan anggota tubuh, berubah nanti dari amanu, dari yu'minun jadi mu'minun. Mu'minun itu sudah identitas. Karena itu ketika melekat pada mata, mu'minun dulu. Ya wa kullil mu'minina, sudah mu'minun. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau matanya sudah melekat nilai iman, ada pancaran cahaya, otomatis nanti terpalingkan dari keburukan. Nah, itu gambarannya. Itu semua terkorelasi, indah sekali kalau ngaji di Islam itu. Semua terkorelasi. Ya, di antara akidah, ibadah, muamalah sampai ke akhlak semua muncul. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Nanti tinggal dua lagi, satu praktek dengan menggunakan perangkatnya langsung. Yang kedua adalah tentang pendalaman kasus-kasus tertentu. Biasanya kalau kita ngaji fikih itu begitu. Ya, kasus-kasus tertentu. Nanti kalau lebih dalam ada muqaranah, perbandingan-perbandingan. Nah, pendalaman di kasus dan perbandingan itu adanya di Zoom nanti sesi pengayaan. Ya, kalau ini kan umum, ceramah umum tuh siapa bisa mengakses karena tingkatan berbeda-beda. Tapi kalau sudah terdaftar di Mira, kan ada kurikulum. Nah, di kurikulum itu perbedaannya nanti ada spesifikasi sehingga mengerti. Oh, kalau menggunakan begini berarti seperti ini. Oh, kita ini kenapa di sifatnya ada karohah kalau dipanaskan. Oh, ini pendekatannya fikih madhabnya Syafi'i misalnya atau turunannya begini. Ketika masuk ke madhab Hambali atau yang lainnya ternyata masih boleh digunakan. Kalau kita lihat lagi lebih dalam di riset, kenapa sini boleh nggak boleh? Oh, sebabnya bukan karena panasnya. Sebabnya karena pengaruh benda itu ketika terjadi panas di dalamnya, ada kalor masuk, ada pengaruh nggak kepada airnya. Jadi kalau nggak ada pengaruh, tetap bersih, tetap baik, boleh digunakan, nggak ada masalah. Maka kasus toren selesai, gitu kan? Benda-benda yang lain selesai. Udah, nggak ada persoalan di situ. Dispenser, boleh nggak wudhu pakai air dispenser? Sah aja. Ya, sepanjang dispensernya nggak kemasukan misalnya kotoran cicak atau ada pengaruh di dalamnya terjadi pemanasan sehingga ada karat dan seterusnya yang menjadikan baunya berubah, ya, atau warnanya bisa berubah. Nah, itu sudah masuk ke sifat air lagi. Jelas ya yang saya uraikan. Nanti kalau sudah masuk sesi pengayaan seharusnya lebih dalam dan bisa lebih seru nanti karena ada turunan-turunan pendapat. Kitabnya pun akan nambah nanti. Ya akan nambah. Ya harus di-upgrade ya. Untuk apa Anda masuk ke Mira? Ada kurikulum, kalau tidak terupgrade. Pengetahuan harus ada. Karena kan nanti ada rangkuman, diwariskan pada anak lagi, dan seterusnya. Dan insya Allah bijak dalam bersikap. Nah, ini yang coba kita konfirmasikan. Terima kasih atas bergabungnya di hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tentunya kurang berkenan dari sikap, pernyataan, atau cara mengajar yang kurang tepat. Semoga Allah mengampuni, memaafkan, dan juga menjadikan kita lebih mengerti atas apa yang telah kita pelajari. Sekali lagi, semoga Allah ridhai. Berjumpa di pertemuan selanjutnya pada praktikal wudhu. Setelah itu mencoba menghadap kiblat dan baru dimulai sholatnya. Kita belum mulai sholat ini, ya. Kita baru mau akan wudhu, bersabar. Setelah itu nanti menghadap kiblat dulu. Baru kita akan memulai praktikal sholat dan semoga sampai ke titik pembahasan yang bisa kita lakukan Allah meridainya sampai ajal kita selesai dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bi rahmatika ya rabbal alamin warzuqna ni'matal istiqamah fil imani bika wa bi sunnati nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.